Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi mulai dari saudaraku ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul orang Samaria, dikatakan macam-macam dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku. Tetapi oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit. Bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant. Menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita, biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus, will suffer. Yaitu saudaraku, menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
lagu pujian ini berkata, mujizat itu akan terjadi pada saat sekarang ini juga. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Saatnya hamba ingin menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kau urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan, memampukan kami terus berjalan dengan Engkau dan memerdekakan kami Bapa. Hamba siap menyampaikan isi hatimu. Semua kita yang akan mendengar isi hati Tuhan, kau jangan takut, kau jangan khawatir. Apapun permasalahan yang kau hadapi hari ini, dengar Dia berbicara di dalam hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hatimu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Nah, seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saya orang yang paling diberkati dan dikasihi Tuhan. Amin. Tanpa terasa, kita sudah masuk di bulan September di tahun 2022 ini, minggu kedua. Tema renungan di bulan September tahun 2022 ini, menderita bagi Sang Raja. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Pertama-tama yang harus kita ingat, ketika saudara dan saya harus menderita karena berbuat baik, adalah akan ada berkat dan janji Allah di balik setiap penderitaan yang saudara dan saya alami. Amin. Berkat dan janji Tuhan itu adalah Allah telah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan saudara dan saya. Ia mengaruniakan kasih karunia yang cukup supaya saudara dan saya sanggup menanggung berbagai pencobaan yang saudara dan saya alami. Nantikan janji Tuhan, sebab Ia akan menghapus segala air matamu dan maut tidak akan ada lagi. Allah berjanji akan mendatangkan kebaikan dari semua penderitaan dan penganiayaan atas orang-orang yang mengasihinya dan mentaati perintahnya. Pagi ini saya khusus mau berbicara tentang warisan dari Tuhan buat saudara dan saya. Pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, mewarisi semua janji Allah. Saya percaya saudara dan saya sudah banyak mengalami pergumulan persoalan dalam kehidupan saudara. Saudara banyak mengalami ada hal-hal yang saudara harus lewati. Mungkin apa yang saudara pikirkan, ada hal-hal yang saudara harus lewati, tapi ada hal yang belum saudara harus lewati. Dan saya katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Izinkan, relakan hatimu untuk engkau mau melewati semua proses, semua masalah apapun yang kau hadapi, lewati semuanya. Minggu demi minggu kita mendengar isi hati Tuhan. Kita bukan cuma mau mendengar tanpa mempraktekannya. Saya belajar dari pergumulan masa lalu sampai sekarang ke bawah, tetap ada pergumulan proses, tetap ada hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang apa. Kadang-kadang kita tidak kuat, tetapi Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang terjadi melampaui kekuatan saudara dan saya.
Amin. Saya lanjut. Kalau saudara lihat, seperti yang tadi saya katakan, pesan Tuhan ini yaitu mewarisi semua janji Allah. Karena kalau saudara lihat arti kata ahli waris, arti katanya adalah orang yang menerima sesuatu yang merupakan haknya, berdasarkan garis keturunan atau sansip. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Galatia, di situ Paulus menulis dengan sangat jelas sekali status bangsa Israel sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Gambar pertama bisa ditayangkan. Saudara bisa sambil melihat status bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Mereka disebut sebagai seorang anak yang belum akil balik, anak kecil. Terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah nepios. Artinya infant, baby, masih kecil. Gambar yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia ini menebus mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kemudian Tuhan memberikan status yang baru kepada mereka, bukan lagi nepios, infant, baby, bukan lagi anak yang belum akil balik, tetapi diberikan status yang baru, yaitu anak yang sudah dewasa secara penuh. Terjemahannya adalah huios. Dan Paulus mengatakan sebagai anak yang belum akil balik, infant, baby, mereka belum bisa menerima dan menikmati warisannya mereka. Belum. Tetapi ketika status mereka sudah menjadi anak yang sudah dewasa secara penuh, mereka berhak menerima dan menikmati warisan mereka. Banyak orang yang berkata, mungkin Galatia sedang berbicara tentang pertumbuhan rohani. Tidak ada hubungan dengan pertumbuhan rohani. Galatia bukan sedang berbicara tentang pertumbuhan rohani. Konteksnya sudah sangat jelas sekali. Galatia berkata, kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, maka saudara adalah seorang anak yang belum akil balik, nepios, infant, baby. Ketika saudara hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, maka status saudara adalah anak yang sudah dewasa secara penuh. Saudara berhak menerima dan menikmati warisan saudara, warisan saya. Amin. Kita lihat di Roma 4 ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik kalimat ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya di sini? Siapa? Saudara dan saya. Alkitab mengatakan, barang siapa milik Kristus,
ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Amin. Nah, apa warisan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya? Memiliki dunia. Bilang sama kiri kananmu, memiliki dunia. Kamu akan memiliki dunia. Amin. Nah, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Pertanyaan saya, bagaimana caranya janji Allah, warisan Allah diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu saudara dan saya? Kita lihat gambar yang ketiga. Ya. Bukan karena hukum Taurat, melainkan karena kebenaran berdasarkan iman. Itu sebabnya sekarang kita mengerti kenapa iblis begitu benci dengan kebenaran yang berdasarkan iman. Kenapa, saudara? Karena iblis tidak mau saudara dan saya menerima warisan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Apa warisannya tadi? Yaitu memiliki dunia. Dan saya mau saudara mengerti, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus sehat dan saudara harus diberkati. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara sakit-sakitan? Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara miskin, bangkrut, kekurangan? Tidak bisa. Jadi termasuk di dalamnya berkatnya adalah kesembuhan. Kalau saudara sakit, untuk bisa memiliki dunia, saudara harus disembuhkan terlebih dahulu. Kalau saudara kekurangan untuk bisa memiliki dunia, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Untuk menerima kesembuhan dan untuk menerima berkat, bukan karena berdasarkan hukum Taurat. Untuk menerima kesembuhan, untuk menerima berkat, karena kebenaran yang berdasarkan iman. Untuk itu, deklarasikan dirimu setiap hari, saya orang yang dibenarkan di hadapan karena iman. Karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kesembuhan berkat Allah akan datang dalam kehidupan saudara. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji warisan kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran yang berdasarkan iman. Pertanyaan saya, kalau iblis tahu ayat ini, apa yang akan iblis lakukan? Dia akan promosikan hukum Taurat. Dia akan hancurkan kebenaran yang berdasarkan iman. Karena kenapa? Karena iblis tahu warisan janji Allah diberikan kepada orang-orang yang percaya bahwa hidupnya dibenarkan berdasarkan iman. Sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana caranya iblis menggagalkan saudara dan saya untuk menerima warisan? Bagaimana caranya dia promosikan hukum Taurat? Dia akan promosikan hukum Taurat sama saudara. Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, hidup di dalamnya, maka hukum Taurat akan membuat saya melihat kepada apa? Kepada perbuatan. Melihat kepada apa yang saudara dan saya lakukan. Ketika saudara melihat perbuatan saudara, maka saudara merasa berdosa, merasa kotor, merasa tidak layak menerima warisan saudara dan saya. Hukum Taurat akan merampok rasa percaya diri saudara. Hukum Taurat akan merampok kebenaran bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Dan ini sangat berbahaya. Dan sekarang banyak orang Kristen yang masih dan tetap mau hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata begini di dalam kitab Galatia. Galatia 4 ayat yang ke-21. Katakanlah kepadaku,
hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Saya mau saudara mengerti, orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang sudah selamat. Mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata, katakanlah kepadaku, hai kamu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa Paulus berkata demikian? Saya mau saudara mengerti, hukum Taurat tidak bisa membuat saudara dan saya menjadi kudus. Tetapi banyak orang Kristen berpikir, kita memang bukan diselamatkan oleh hukum Taurat. Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi kita tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat bisa membuat saudara dan saya menjadi kudus. Dan ketika kita menjadi kudus, kita bisa menerima warisan dari Tuhan. Kalau saudara berpikir demikian, kitab Galatia ini buat saudara. Dan Paulus berkata, Galatia 4 ayat yang ke-21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Konteksnya adalah kamu berpikir ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu bisa menjadi kudus. Dan ketika kamu menjadi kudus, kamu bisa menerima warisanmu. Saudara perhatikan baik-baik apa yang Paulus katakan di ayat selanjutnya, ayat 22 dan yang ke-23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Paulus berkata bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak yang seorang Ismail, dia berasal dari seorang perempuan yang merupakan seorang hamba. Sedangkan anak yang lain Ishak berasal dari perempuan merdeka. Anak yang dilahirkan perempuan yang merupakan hamba ini dilahirkan diperanakan menurut daging. Anak yang dilahirkan menurut daging, sedangkan Ishak dia adalah anak janji. Amin. Ayat berikutnya perhatikan baik-baik. Galatia 4 ayat 24 sampai dengan 26. Perhatikan. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Saudara perhatikan baik-baik. Kedua perempuan ini, Hagar dan Sarah, adalah 2 buah kiasan, 2 buah gambaran. Hagar adalah gambaran tentang Gunung Sinai. Dan saya mau saudara mengerti, Gunung Sinai berbicara tentang hukum Taurat. Karena Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi Hagar berbicara tentang Gunung Sinai, hukum Taurat, Yerusalem yang lama. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yerusalem yang lama hari ini mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat,
hidup di dalam perbudakan. Sedangkan Sarah adalah Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kasih karunia, perempuan yang merdeka. Kalau tadi dikatakan bahwa Hagar menghasilkan anak-anak perhambaan, bagaimana dengan Sarah? Sarah menghasilkan anak-anak apa? Kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-28. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saya punya kabar yang baik buat saudara. Saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, menjadi anak-anak perhambaan. Tetapi saudara dan saya hari ini hidup di bawah kasih karunia. Saudara dan saya sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Yang percaya boleh katakan amin. Kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-29. Tetapi seperti dahulu dia diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Alkitab berkata selanjutnya, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging. Siapa yang dimaksud dengan dia yang diperanakan menurut daging? Siapa? Siapa? Ismail. Betul? Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Siapa yang dimaksud diperanakan menurut roh di sini? Siapa? Ishak. Dulu Ismail menganiaya Ishak. Demikian juga sekarang ini kata Alkitab. Demikian juga sekarang ini, apa artinya? Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat menganiaya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, bukan sebaliknya. Ayat berikutnya Galatia 4 ayat yang ke-30. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Perhatikan. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah perempuan itu beserta anaknya. Kalau saudara melihat di Alkitab, di kitab Kejadian, saudara masih ingat ini merupakan perkataan siapa? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Siapa? Perkataan siapa? Usir Hagar bersama dengan Ismail. Ini merupakan perkataan siapa, saudara? Sarah. Ini merupakan perkataan Sarah kepada Abraham. Betul. Tetapi Alkitab menjadikan perkataan Sarah ini menjadi nas kitab suci. Tetapi apa kata nas kitab suci? Alkitab tidak berkata apa yang dikatakan Sarah, tidak. Tetapi apa kata nas kitab suci? Kenapa? Karena ini merupakan satu hal yang sangat serius sekali bagi Tuhan. Usir hamba perempuan itu bersama dengan anaknya. Usir Hagar bersama dengan Ismail. Ini merupakan gambaran. Tadi dikatakan apa? Hagar merupakan kiasan, gambaran. Kiasan tentang apa? Tentang hukum Taurat. Jadi sesungguhnya Tuhan begitu serius sekali. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, perhatikan,
Dengan kata lain Tuhan berkata, usir hukum Taurat seluruh sistemnya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Seperti Tuhan menjadikan perkataan Sarah menjadi nas kitab suci. Usir perempuan itu beserta anaknya. Karena anak hamba perempuan itu tidak akan pernah menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Dengan kata lain, Tuhan mau kasih tahu sama saudara dan saya, usir hukum Taurat dan seluruh sistemnya dari dalam hidupmu. Karena selama kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, kamu tidak akan pernah bisa menerima warisan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Ingat ayatnya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini berbicara tentang warisan saudara, warisan saya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Ini konteksnya. Selama engkau masih hidup di bawah hukum Taurat, engkau tidak akan bisa menerima warisanmu. Ayat berikutnya, Galatia 4 yang ayat yang ke-31. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat sehingga menjadi anak-anak perhambaan. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, membebaskan saudara, membebaskan saya dari hukum Taurat, sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia, bukan menjadi anak-anak perhambaan, melainkan menjadi anak-anak janji, anak yang berhak menerima semua janji Allah. Yang percaya boleh katakan amin. Kita lihat ayat selanjutnya, Galatia 5 ayat yang pertama. Perhatikan ayat ini. Mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan di sini? Hukum Taurat. Yesus sudah membebaskan saudara dan saya dari hukum Taurat. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya berdiri teguh. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana caranya menerima warisan saudara? Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dan ini serius. Saya mengasihi saudara. Saya mau saudara menerima warisan saudara. Alkitab mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran yang berdasarkan iman. Gambar yang keempat. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, deklarasikan dirimu setiap hari. Mari kita sama-sama mau deklarasikan perkataan ini. Kita bangkit berdiri, biar kita semangat. Kita semangat, jangan tegang. Kita semangat. Kita sama-sama katakan 2, 3. Saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Satu kali
lagi. Saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Dan janji Tuhan akan datang di dalam hidupmu. Saya deklarasikan setiap hari perkataan ini. Saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah karena di dalam Kristus Yesus saya orang dibenarkan. Suatu kali, kadang-kadang saya mengalami suatu kegagalan. Saya mengalami sesuatu hal yang menjengkelkan, hal yang apa di situ membuat mungkin saya jatuh, saya bingung, saya ini. Tapi saya deklarasikan setiap hari, saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau dulu, kalau saya jatuh, saya bingung, saya frustasi, saya semakin terhimpit, saya semakin itu. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya tidak mau hidup di bawah hukum Taurat. Saya tidak mau lagi. Saya katakan saya adalah orang yang benar. Kadang-kadang tuduhan itu adalah kamu baru melakukan ini. Mana kamu orang benar? Itu yang membuat kita semakin jatuh, semakin tidak berdaya. Tapi saya lihat apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itu semua karena pelanggaran saudara dan saya. Dan saya katakan, Yesus sudah bayar semuanya di atas kayu salib. Saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mulai bangkit. Saya semakin kuat. Saya semakin kuat. Sekalipun intimidasi itu terus, tapi setelah kita kuat, kita bisa lengahnya. Tapi kekuatan itu terus ada dalam diri saudara dan saya. Itu yang membuat kita akan merdeka. Dan saya percaya saudara terus belajar, saya terus belajar. Saya belajar ini tidak begitu kadang-kadang pertama kurang mengerti, tapi saya terus belajar untuk saya dapat menangkap dan saya mengerti. Amin. Saya lanjut. Ya. Mungkin saudara berkata, Pak, sampai hari ini saya belum menerima warisan saya seluruhnya. Saya baru menerima sedikit. Kenapa? Kelihatannya segala sesuatunya begitu lambat. Saya mau menerima warisan saya seluruhnya. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan kepada bangsa Israel, yaitu tanah yang dijanjikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik Keluaran 23 ayatnya ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air makananmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah memiliki makanan yang baik, minuman yang baik, kenapa saudara harus tetap minta Tuhan memberkati makananmu, minumanmu? Kenapa? Saya mau saudara mengerti, saudara butuh berkat Tuhan di dalam segala sesuatu, dalam seluruh area kehidupan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara tidur, minta berkat Tuhan. Tuhan berkati tidur saya. Kalau saya kerja sampai larut malam, kemudian besok paginya saya harus bangun pagi lebih awal. Kalau saya berpikir saya hanya tidur waktu 4 jam, dan menurut perhitungan itu kurang tidur dari 4 jam itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati tidur saya sekalipun 4 jam. Kalau Tuhan memberkati tidur saudara, dan ketika saya minta Tuhan memberkati tidur saya percaya ketika Tuhan memberkati tidur saya mempunyai, saudara mempunyai tidur yang berkualitas sekalipun cuma 4 jam. Saudara minta berkatnya daripada Tuhan dalam segala sesuatu hal apapun. Sekali-sekali saya pernah satu hari sama sekali tidak bisa tidur.
Sampai akhirnya saya tidak ke gereja. Saya telepon dengan Pak Dudi. Aduh, saya pusing ini, gak bisa tidur saya. Sepanjang waktu satu itu gak bisa. Lelah, lemah. Tetapi setelah saya belajar mengenai kebenaran-kebenaran ini, saya terus belajar. Dan sekarang tidur siang pun saya bisa. Dulu saya tidak bisa. Sekarang saya mempunyai kualitas tidur yang bagus yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Dan ketika saya minta, itu yang Tuhan mau. Nah, saya lanjutkan. Keluaran 23 ayat 26 sampai dengan 28. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu cari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Lewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Saudara bisa melihat dari ayat ini apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini. Ketika Tuhan membawa bangsa ini masuk untuk memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan menghalau semuanya itu. Saya lanjut, Keluaran 23 ayat yang 29, ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri ini jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Perhatikan ayat yang ke-30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Wow, Tuhan berjalan di depan mereka, dan Tuhan berperang buat saudara dan saya untuk membawa saudara masuk ke suatu tempat di mana saudara akan menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan kepada saudara dan saya? Alkitab tadi mengatakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Perhatikan baik-baik. Sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Jadi, waktu Tuhan memberikan negeri ini kepada bangsa Israel, bagaimana caranya Tuhan memberikan negeri ini kepada mereka? Sedikit demi sedikit. Pada akhirnya bangsa ini memiliki seluruh negeri itu. Awalnya belum, tetapi sedikit demi sedikit akhirnya bangsa ini memiliki seluruh negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di situ, aku berjalan di depan engkau, menghalau semua musuh-musuh sedemikian, sehingga engkau memiliki seluruh negeri ini. Pada akhirnya mereka memiliki seluruh negeri ini. Tapi waktu Tuhan berikan kepada mereka sedikit demi sedikit, sampai engkau beranak cucu. Ketika engkau bertambah banyak, aku kasih lagi, kata Tuhan. Ketika engkau bertambah banyak, lebih kuat, aku kasih lagi, kata Tuhan. Jadi Tuhan kasih mereka sedikit demi sedikit. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan memberikan sedikit demi sedikit terlebih dahulu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Tuhan mau mereka kuat
terlebih dahulu. Sejalan dengan kekuatan mereka bertambah, Tuhan kasih. Sejalan dengan kekuatan mereka bertambah, jumlahnya bertambah, beranak cucu, Tuhan kasih lagi negeri ini. Tuhan tambahkan sejalan dengan bertambahnya kekuatan mereka. Jadi Tuhan kasih saudara dan saya sedikit demi sedikit, karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Kapan Tuhan memberikan janjinya kepada saudara dan saya? Bisa saja Tuhan memberikan seluruh warisan sekaligus. Boom! Saudara terima semuanya itu. Bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi mungkin janji Tuhan, warisan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan secara boom langsung kepada saudara, justru itu akan menghancurkan saudara dan saya. Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya terlebih dahulu lebih kuat. Tuhan mau di situ. Amin. Ketika saudara kuat, waktu berkat itu datang, saudara tahu bagaimana cara menghandle berkat ini sehingga berkatnya tidak menghancurkan saudara. Jadi bagaimana caranya Tuhan memberikan warisan kepada bangsa ini? Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka di depanmu. Kemudian sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau mewarisi negeri ini. Dengan kata lain, mewarisi seluruh negeri ini. Tuhan mau mereka kuat terlebih dahulu. Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Waktu berkatnya datang, mereka bisa handle dan Tuhan memberkati. Jadi bagaimana caranya saudara menerima warisan itu? Alkitab tadi mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat. Telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, yaitu saudara dan saya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, jangan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Dan deklarasi setiap hari, saya orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara bisa apa? Ayo sama-sama, 2, 3. Amin. Amin. Ya, dan warisan akan datang pada saudara. Dan Tuhan berikan sedikit demi sedikit karena Dia mau saudara terlebih dahulu untuk kuat. Bagaimana caranya kita menjadi kuat? Ayat berikutnya mengatakan, Kisah 20 ayat yang ke-32. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perhatikan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada apa? Firman kasih karunia. Wow. Di sini sangat spesifik sekali. Aku menyerahkan kamu kepada firman. Firman yang mana? Firman kasih karunia-Nya. Ada begitu banyak orang Kristen yang rajin baca firman, mendengar firman, baca buku rohani, tapi sayangnya yang dibaca, yang ditonton firman hukum Taurat. Ingat, bukan karena hukum Taurat yang telah diberikan janji, saudara harus kembali kepada firman kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi, saudara harus kembali kepada firman kasih karunia. Kenapa? Karena firman kasih karunia berkuasa. Ayat tadi mengatakan apa?
firman kasih karunia berkuasa yang pertama membangun saudara dan saya. Katakan bersama-sama saya, membangun. Kemudian menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Firman kasih karunia berkuasa membangun yang pertama, yaitu membangun. Yang kedua, menganugerahkan. Jangan ditukar urutannya. Terlebih dahulu membangun, kemudian menganugerahkan. Membangun artinya apa? Menguatkan saudara dan saya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya kuat terlebih dahulu. Setelah saudara kuat, dibangun oleh firman kasih karunia, baru Tuhan menganugerahkan warisan itu akan datang pada saudara dan saya. Jadi yang kedua, luangkan waktumu untuk duduk, diam, dengar, baca, nonton firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia berkuasa membangun saudara. Setelah saudara kuat, Tuhan menganugerahkan. Ingat, Tuhan menganugerahkan. Itu sebabnya saya katakan di awal, warisan bukan merupakan suatu yang diperjuangkan, tetapi diberikan, dianugerahkan. Jadi bagaimana caranya saudara menerima warisan itu? Yang pertama, ingat baik-baik ayatnya. Sebab bukan karena hukum Taurat yang diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Apa warisannya? Yaitu memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran yang berdasarkan iman. Jadi hidup di bawah hukum Taurat, jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Dan terus deklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah oleh Kristus, dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan warisan akan datang pada saudara. Nah, kalau warisannya datang sedikit demi sedikit, demikianlah caranya Tuhan memberikan warisan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara terlebih dahulu untuk kuat. Sebagaimana Tuhan membawa bangsa ini masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka di depanmu. Ketahuilah, Tuhan sekarang berjalan di depan saudara, membawa saudara masuk untuk menerima semua berkat yang Dia janjikan. Tapi Dia berikan sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka di depanmu sampai engkau beranak cucu. Artinya apa? Sampai engkau bertambah banyak, sampai engkau kuat, sampai engkau memiliki seluruh negeri ini. Tuhan mau engkau kuat terlebih dahulu, supaya waktu berkat itu datang, waktu janji itu datang, saudara bisa handle. Saudara kuat. Ketika saudara terima, saudara bisa handle dengan baik, tidak gegabah. Bagaimana caranya saya bisa menjadi kuat? Firman berikutnya mengatakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada apa? Firman kasih karunia-Nya. Alkitab spesifik berkata kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi mulai hari ini luangkan waktumu mendengar, membaca, nonton firman kasih karunia. Kenapa? Karena firman kasih karunia berkuasa membangun saudara dan saya. Membangun artinya membuat saudara menjadi lebih kuat. Saudara menjadi lebih kuat dan lebih kuat, lebih dewasa dan membangun dan menganugerahkan. Setelah dibangun, Tuhan anugerahkan. Jadi saudara harus betul-betul paham caranya Tuhan memberikan warisan kepada saudara dan saya. Yang terakhir, gambar nomor 5. Deklarasikan dirimu. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Luangkan waktumu. Baca firman kasih karunia. Duduk diam. Karena firman kasih karunia berkuasa membangun saudara dan saya. Dan setelah itu, warisan saudara akan datang di dalam hidupanmu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, tapi karena kebenaran
berdasarkan iman. Terus deklarasikan dirimu, saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman dalam Yesus Kristus Tuhan. Terus bertumbuh dalam firman kasih karunia, luangkan waktumu, baca firman kasih karunia, dan firman kasih karunia akan memerdekakanmu. Dan mengenal firman kasih karunia terus membantu kamu, dan engkau akan menerima. Ketika saya belajar dari setiap bagian-bagian yang Tuhan berikan kepada saya bersyukur. Tuhan bukakan sesuatu bagi saya bisa, sedikitnya saya bisa belajar untuk bisa menghidupinya, dan Tuhan kasih kekuatan. Dan minggu depan saya akan lanjutan dari apa yang saya sampaikan ini. Kenapa Tuhan mengizinkan penundaan? Tadi yang saya sampaikan tentang janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya, jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup dalam kasih karunia. Dan sedikit demi sedikit Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan apa yang saya bagikan ini, semua saya alami dalam kehidupan saya. Ketika saya belajar kebenaran ini sangat menguatkan saya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tertunda dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang kita menyalahkan situasi, kadang-kadang kita menyalahkan orang, kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan di situ. Kenapa terjadi penundaan? Minggu depan saya akan bagikan. Hidara Maya Saka. Apa yang saya bagikan ini terbatas. Mungkin ada hal-hal yang saudara belum mengerti, belum bisa nangkap. Tapi kalau engkau dengan sesuatu hal datang pada dia, Roh Kudus itu akan menjelaskan lebih dalam lagi. Dan saya terus belajar tentang hal ini juga. Awal-awalnya sulit untuk saya tangkap, tapi terus saya mau belajar. Ketika saya belajar dan saya mengalami sesuatu hal, saya mengalami sehingga ada satu yang dari dalam diri saya yang Tuhan suruh saya untuk sampaikan pesan Tuhan ini. Sekalipun mungkin saudara belum bisa menangkap semuanya, tapi kalau saudara terus datang kepada dia akan menjelaskan lebih dalam lagi bersama. Jangan takut, kuatkan dan tentukan hatimu. Tuhan sangat mengasihi, engkau sangat berharga di mata dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk mewarisi janji-janji-Mu. Kami terima dengan iman Tuhan untuk janji-janji-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Sekalipun hari ini ada janji-janji yang belum kami lihat, belum kami terima, masih sedikit demi sedikit. Tapi kami terima janji itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami percaya akan janji-Mu itu Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Untuk iman kami terus Engkau kuatkan. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Sekalipun proses hidup kami mungkin masih sulit, tapi kami mau memandang kepada Engkau. Bahwa Engkau memberikan warisan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima itu dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan untuk janji Tuhan bagi gereja ini untuk kami memiliki tempat ibadah. Kami terima dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan waktu yang terbaik untuk kami terus menanti-nantikan Tuhan. Untuk kami seluruh jemaat terus bergandengan tangan, terus berseru-seru kepada Tuhan sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami memberkati seluruh jemaat Tuhan. Hari ini yang sakit kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami kesulitan, kekecewaan, yang mengalami persoalan apapun, hari ini kami semua dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
memberkati kota Sumbawa di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Tuhan turun atas kota kami, memberikan hikmat atas pemimpin di kota kami Tuhan, untuk bupati, wakil bupati, dan seluruh jajarannya. Biar Engkau memberikan hikmat takut akan Tuhan. Engkau memberkati juga seluruh DPR yang ada Tuhan. Bagaimana seluruh orang-orang yang ada di kota ini memajukan menjadi Sumbawa yang gemilang. Segala politik, ekonomi, sosial, budaya makin maju di kota ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga hasil ladang, hasil bumi di kota Sumbawa ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita sama-sama mengangkat tangan memberkati Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Pintu-pintu gerbang terbuka atas Indonesia Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Lewat pemimpin-pemimpin kami diurapi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Untuk kegiatan G20 kami percaya bahwa Tuhan memberkati ya Tuhan. Setiap bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, kami mau melihat mata Tuhan tertuju atas Indonesia, dan bangsa-bangsa lain melihat dan terheran-heran dan tercengang-cengang karena Yesus bekerja atas Indonesia. Lewat pemimpin kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan turun atas presiden kami. Segala kebijaksanaan, segala apapun Tuhan limpahkan atas hamba-Mu, sehingga Engkau mengangkat pemimpin kami ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Bahkan pemulihan terus terjadi di bangsa kami Tuhan. Gejolak-gejolak yang terjadi untuk kami menjadi bangsa yang kuat. Engkau memberkati masyarakat kami Tuhan, supaya mata hati mereka terbuka. Masyarakat kami menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami memberkati juga jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Berkati pelayanan diakonia Tuhan di gereja kami. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan diakonia ini membangunkan jemaat-jemaat untuk terus mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka mengalami keberkatan Tuhan, dan jemaat-jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi persembahan diakonia dan persembahan umum. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambunan. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan kepuluhan dan membantu pembangunan gereja, silakan bisa scan QR code berikut, atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah bersama jemaat Tuhan di GBI Rock Sumbawa. Yang pertama kami panggilan sambut berdiri Saudara Riyandi Fauji Damanik. Selamat datang. Horas Pak Riyandi. Yang berikutnya ada Bapak Hendro Pak ya.
Hendro Susanto Jonathan. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GBI Roh Sumbawa. Dan yang berikutnya itu Ibu Ade Rizky. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat Tuhan di GBI Roh Sumbawa. Dan ada beberapa wajah baru, orang lama sebenarnya. Ada Bapak Pedro, Mr. Pedro kita kenal selama ini. Ada Ibu Deborah ya bersama anak. Dan ada juga Saudara Oscar, bukan Bapak Oscar, tapi di belakang Saudara Oscar Karnalim ya. Oh Joshua ini karena Pak Oscar kemarin sudah kembali ternyata. Kumaha. Nah ini beberapa yang dari Bandung ini ada dekat-dekat ini soalnya nih. Ibu Deborah, Joshua, Mr. Pedro, ada Ibu Andri. Kumaha kabar? Kumaha damang ya. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. F ya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.